Kadangkala tanpa sepengetahuan kita ada makhluk hodam bergolongan putih di sekitar kita yang kerap menolong kita dan keluarga kita. Misalnya membantu menjaga keamanan rumah, mengobati yang sedang sakit, membantu memperlaris warung atau toko atau usaha Anda, serta membantu memberi ilham untuk bisa menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Biasanya bila mereka sudah cocok dengan kita atau cocok dengan tempat tinggal kita, bila sudah pernah membantu, mereka akan terus membantu tanpa meminta imbalan. Nah, ada juga bangsa hodam yang senang membantu atau berinteraksi dengan manusia, terutama adalah yang memiliki kaitan dengan leluhur seseorang. Kemudian mereka akan memperlakukan kita seolah-olah kita adalah anak cucu keturunannya. Kadang-kadang mereka juga datang menjenguk kita, mengobati yang sedang sakit, atau mengikut kepada seseorang yang dia merasa cocok. Nah, ketika mereka datang, mereka akan menunjukkan bau-bauan tertentu atau rasa tertentu supaya manusia tahu bahwa mereka datang. Ada juga yang datang dengan mengendarai binatang tertentu dan hinggap di rumah kita. Misalnya kupu-kupu dan burung liar, ya. Nah, paling banyak adalah berupa kupu-kupu yang berwarna coklat, dan ada yang disebut kupu-kupu gajah karena memang ukurannya besar dan sayapnya lebar seperti telinga gajah. Bila keberadaan binatang-binatang itu tidak mengganggu, sebaiknya juga jangan diganggu. Kadangkala tanpa sepengetahuan kita ada juga makhluk hodam di sekitar kita yang berenergi panas yang kerap menyusahkan kita dan keluarga. Misalnya membuat suasana rumah menjadi hawanya panas, geras, sehingga kita mudah marah dan bertengkar, kemudian tidak betah di rumah dan menyebabkan orang yang tinggal di rumah itu sakit-sakitan. Dan ada juga warung atau toko atau usaha Anda menjadi sepi dari pengunjung. Nah, kadangkala juga banyak yang mendatangkan kesialan, munculnya musibah dan hal-hal negatif lainnya. Mereka tidak bermaksud jahat, hanya saja energinya yang tidak cocok dengan si manusia. Namun, hodam yang bergolongan hitam biasanya akan cenderung bersikap jahat kepada kita, walaupun kita tidak berbuat jahat atau salah kepada mereka. Dan walaupun energinya besar dan tajam, tapi juga semakin halus, semakin sulit untuk dirasakan atau dideteksi. Nah, kebanyakan kita yang walaupun dapat melihat atau mengetahui kehadiran makhluk halus di sekitar kita, namun tidak dapat juga mendeteksi keberadaan hodam-hodam sakti tinggi di sekitar kita. Nah, banyak hodam yang hidup sendiri, tetapi banyak juga yang bersosialisasi dan hidup dalam sebuah komunitas. Yang menjadi penguasa di suatu tempat biasanya adalah hodam yang hidup berkomunitas, bukan hodam yang hidup sendiri. Nah, hodam yang hidup sendiri walaupun berkesaktian tinggi dan paling tinggi derajatnya di lingkungannya berada, belum tentu dia menjadi penguasa di lingkungannya yang berbeda. Nah, biasanya hodam lain yang walaupun kesaktiannya lebih rendah, dia yang menjadi penguasa dan bisa merekrut banyak pengikut di bawah kekuasaannya. Namun, hodam penguasa itu akan berusaha menjalin hubungan pertemanan dengan hodam sakti tersebut supaya bila diperlakukan saat bertahan, bila diperlukan saat bertahan dari yang namanya serangan gaib lain, dia bisa berlindung kepada hodam tersebut. Nah, selain berlindung kepada hodam sakti di lingkungannya, banyak juga hodam yang berlindung kepada kesaktian suatu benda gaib, seperti benda mustika, pusaka, atau berada di alam gaib. Sering kita menyebut hodam tersebut sebagai penunggu atau penjaga benda gaib. Sebagian dari mereka juga menyukai emas
ataupun intan. Ya, seringkali emas dan intan yang disimpan manusia di bawah tanah jika dalam jangka waktu tertentu tidak diperhatikan atau disentuh oleh manusia, maka barang-barang itu akan diambil oleh bangsa Khodam tersebut. Nah, dimasukkan ke alam gaib dan dijadikan harta mereka yang berharga. Dan kita sering menyebut mereka sebagai Khodam penunggu harta karun gaib.